Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah apakah dia mencintaimu? Nanti kita lihat ya, sesuai energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Ya, hari ini kita pick a card lagi, energi untukmu, di mana ada 2 pile di sini. Saya sudah mengocoknya tadi, sekarang pilih lagi ya. Kocok random. Sekarang pilih pile pertama ataukah pile kedua. Ya, bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua. Kalau ada 2 orang, kalau cuma 1 orang silahkan pilih dari kedua pile ini. Di manakah dirinya yang kamu tempatkan, apakah di pile pertama ataukah pile kedua ya. Jadi apakah dia benar mencintaimu, ini hanya games aja ya. Kalau memang ciri-cirinya sama berarti ya koneksinya untukmu. Tetapi kalau ciri-cirinya tidak, ya berarti koneksinya bukan untukmu. Karena ini energi general, energi banyak orang, tidak semuanya resonate. Syukur kalau resonate berarti energinya dapat, kalau tidak berarti readingan ini bukan untukmu ya. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan, karena tidak 100% energimu, ini energi general. Kamu mau 100% energi kamu, silahkan hubungi kontak WA saya. Oke, saya mulai dari pile pertama ya. Kalau terlalu cepat bisa di-pause dulu, pilih, baru kamu lanjut mendengarkan ya. Saya sisihkan pile keduanya. Oke, berikan lagi sambil memandang kartunya, sambil membayangkan si A, sosok ini gitu ya, si dia ya. Jadi ada di depan kamu lagi tersenyum ya, menatapmu ya. Kira-kira apakah dia betul-betul mencintaimu saat ini ataukah tidak ya, ataukah hanya kepalsuan ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana terkoneksi dengan orang di pile pertama. Ada 8 of Swords, 10 of Swords, ada Ace of Swords, Ace of Pentacles, Justice, 4 of Swords, 7 of Cup, the Star. Wow. Saya lihat di sini ya, dia banyak luka batin. Saya merasakan energinya dia pernah ditinggal ataupun membuatmu bersedih, sehingga ya kalau mau dibilang ada hubungan di sini yang toksik ya. Kamu dijadikan opsi, ataupun mungkin putus nyambung ataupun dia tidak setia. Nah, ini kalau kamu koneksi dengan dia, ya ini ciri-cirinya berarti ini energimu ya. Dimana saya lihat di sini ada beberapa yang hanya memanfaatkan, hanya menyakiti. Kamu kasih saya kasih kamu apa? Kalau tidak ada ya saya pergi ya. Dimana kondisi kamu tuh seperti bisnis ya. Kamu ada keuntungan buatku, aku bersamamu. Nggak ada ya si goodbye ya. Terus juga kadang-kadang bikin kamu bingung ya. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi, kadang-kadang dia tertawa, tersenyum, tiba-tiba dia marah ya. Serasa saya bingung, ini hubungan atau apa gitu. Kamu sudah tahu bahwa ini hubungan toksik ya, tetapi kamu masih di situ. Itu adalah petunjuk di mana orang-orang ini
diperlihatkan dari semesta tentang keburukannya. Tetapi kamu nggak ngeh, ya. Kalau dia betul-betul mencintaimu, ya, berarti dia akan berfokus padamu, bukan menjadikanmu pilihan. Pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, ya. Jadi kalau dia nggak dapat yang di sana ya kamu, atau kalau dia nggak dapat kamu ya nanti dia pergi ke sana, atau kalau dia sudah bosan dengan kamu dia ke orang lain. Nanti kalau dia bosan dengan orang lain dia ke kamu. Jadi pimpong, ya, tidak fokus, tidak prioritas. Ada janji dia yang tidak tepati, ya. Terus dia mendua, kamu menangis dibilang cengeng, kamu curhat dibilang marah, ya, mau komunikasi aja susah, ya. Terkadang kamu merasa bahwa apakah kehidupan ini adil? Kok saya dikasih orang begini gitu? Kok kenapa ya saya sudah baik tapi malah dia memperlakukan saya sebaliknya? Kurang saya apa gitu? Ya. Dia pemalas, saya yang harus berjuang, belum lagi ada anak, ya. Dia santai-santai baik, banyak hutang, saya yang harus melunasi hutang itu sendirian, ya. Nih kalau sudah nikah nih parah nih ya, karena kamu di hubungan toksik. Walaupun mungkin kondisinya di awal dia mencintaimu, tetapi ya itu di awal karena kamu mungkin mempunyai sesuatu yang bisa dia andalkan, tetapi ternyata kehidupan berkata lain. Dimana mungkin kamu sudah tidak bisa memberikannya, akhirnya yang dia kasih adalah satu kesedihan. Ya, jadi apakah di PL pertama dirinya benar-benar mencintaimu? Tidak. Kenapa? Karena hubungannya toksik. Kalau memang dia benar-benar mencintaimu, dia akan fokus padamu, dia memprioritaskanmu, tidak akan membuatmu bersedih, melindungimu, berjuang untukmu, ya, dan selalu mengalah ataupun mencari jalan keluar, bukan malah lari dari masalah. Ya, jadi untuk koneksi pertama, kalau kamu terkoneksi dengan ini, berarti memang betul-betul dia tidak mencintaimu. Dia hanya memberi setidaknya dia itu untuk nama baik saja, ya. Artinya kalau sudah nikah, oh saya punya istri, ya, supaya di publik itu kelihatan wow gitu, ya. Ataupun mungkin kondisinya saya punya pacar, padahal serasa jomblo. Kalau punya pasangan istri atau suami, serasa duda atau janda, padahal punya pasangan. Nah ini cuma untuk dikatakan baik depan publik, tetapi untuk koneksi tidak ada, ya. Jadi kalau mau dibilang ya dia hanya berdrama untuk dikatakan baik, ya. Dan apakah dia mencintaimu? Tidak. Tetapi dia lebih mencintai dunianya, orang di sekelilingnya, atau dirinya sendiri, bukan kamu prioritas utamanya, ya. Apakah harus bercerai kayak Ica? Ya itu urusan kamu. Saya kan di sini sesuai tema aja, bukan urusan saya untuk kamu bercerai dengan dia karena ada yang tanya ya. Kak Ica itu gimana? Terus gimana? Apakah saya harus bercerai? Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Karena yang menentukan nasibmu adalah dirimu, bukan saya. Saya cuma kasih tahu bahwa ini orang yang terkoneksi denganmu ini adalah orang toksik. Kamu lama-lama di situ ya kamu yang menderita. Kenapa? Karena kamu mengizinkan dia menyakitimu. Kenapa? Karena kamu berlama-lama di situ. Berarti kamu mengizinkan secara tidak langsung. Walaupun hatimu bilang, enggak Kak Ica, saya enggak mengizinkan. Iya, tapi kalau tindakanmu tetap di situ, tindakanmu tidak ada perubahan, ya berarti sama saya kamu mengizinkan. Jadi, apa yang akan terjadi pada dirimu itu adalah keputusanmu sendiri. Jangan menyalahkan siapapun, atau menyalahkan diri sendiri, ataupun menyalahkan Tuhan. Ya, jadi untuk file pertama dia tidak benar-benar mencintaimu. Seolah-olah bisnis, kamu punya keuntungan saya di situ, kamu nggak punya keuntungan saya pergi. Ya. Jadi hanya asas manfaat saja. Oke, semoga resonate. Kita lanjut untuk file kedua. Saya sisihkan file pertamanya. Oke, kita lihat untuk file kedua. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan dia ada di depanmu, tersenyum sambil kamu memberikan energimu menatap layar HP. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang terkoneksi denganmu di file kedua. Apakah dia benar-benar mencintaimu? Kita lihat di sini ada King of Pentacles, Five of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada The Hangman, ada Nine of Pentacles, King of Swords, ada Three of Swords. Wah, The Moon. Bicara tentang penantian, bicara tentang keikhlasan, bicara tentang kalau mau dibilang di sini kepastian, ya, karir, keuangan, ya, patah hati. Wah,
Apakah dia benar-benar mencintaimu? Di sini saya melihat ya, dia berfokus pada kedewasaan. Ya, karena memang ada trauma dan luka batin di masa lalu yang mana mungkin dia pernah disakiti, dilukai, ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang di file kedua ini, sebenarnya ini dia perlakuannya kasar ya sama kamu. Perlakuannya ya kadang-kadang nyebelin, bukan kasar juga sih ya. Anggap saja seperti gitu karena melukai secara tidak langsung ya. Dia nyebelin, terus dia kadang-kadang tegas, kadang-kadang juga bicaranya ngegas ya. Terus kadang-kadang banyak ngatur, overprotective, ya itu kenapa? Karena ada trauma. Bukan karena dia tidak sayang kamu. Ya, ini bisa di kamu juga ya, karena saya lihat di sini energinya ada yang trauma. Kamulah yang mendengarkan ini trauma sehingga menjaga sekali pasangan kamu. Takut itu terjadi lagi. Tetapi karena saking traumanya, saking tidak ingin itu terjadi, akhirnya pasangan itu merasa tidak nyaman. Ya. Tuduh-tuduh selingkuh, terus tidak diangkat teleponnya langsung curiga ya. Itu kenapa? Karena trauma. Ini orang yang kamu terkoneksi dengan kamu nih, orang ini pernah trauma ataupun kamu yang trauma. Sehingga pikiran negatif-negatif itu selalu muncul ya dalam hubungan kalian. Terus juga karena dia sendiri bingung bagaimana caranya untuk bisa up terhadap dirimu. Karena mungkin ada faktor ekonomi ya yang akhirnya membuat dia harus kerja, ataupun mungkin dia belum bisa menikahimu karena faktor ekonomi. Di sini juga ada faktor perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau harus mengambil keputusan apakah tetap lanjut ataukah tidak. Tidak adanya restu orang tua juga ya. Jadi dia bingung, stres. Ya, tetapi kalau mau dibilang dia sayang kamu, dia cinta kamu. Walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa apa yang saya lakukan ini sangat menyakitkanmu, dan begitu pun saya pun terluka karena ulahku dan ulahmu, karena saya di sini ribut aja. Terkadang kayak sudah jadi toksik untuk dalam hubungan, tetapi sebenarnya saya mencintaimu karena trauma itu ya, dia belum berdamai dengan masa lalunya dan akhirnya terkoneksi juga dengan orang-orang di sekeliling circle dia yang kelakuannya negatif. Akhirnya ya itu, trauma itu bertambah bukan sembuh, dan akhirnya berpengaruh ke dalam hubungan di mana ribut aja dengan kamu, curiga saja dengan kamu ya. Jadi mungkin di sini harus bisa lebih banyak komunikasi ya, lebih ada sentuhan, karena saya lihat di sini sudah nggak ada sentuhan sehingga dia berpikiran negatif. Prioritaskan dia, banyak komunikasi, banyak bahasa-bahasa sanjungan ya, pujian, supaya dia merasa bahwa saya masih diinginkan dan saya tetap milikmu gitu. Kamu sudah tidak romantis, terus banyak marah-marahnya ya, terus terlalu sibuk dengan kerjaan. Dia merasa diabaikan, sehingga itu yang membuat dia merasa bahwa mungkin saya sudah dilupakan, sehingga dia memperlakukan atau melakukan hal-hal yang overprotective itu ya, yang membuat kamu marah atau mengekang kamu sehingga kamu merasa tidak nyaman. Tetapi sebenarnya dia mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu, takut kehilanganmu, sehingga dia melakukan itu. Cuman terkadang kamu kamu berpikir bahwa ini hubungan yang toksik, ya. Padahal sebenarnya salah, karena kelakuan kalian dan artinya keseharian ya, sudah marah, terus ribut ya, curiga. Nah itu, jadi menambah trauma dia sehingga dia melakukan hal yang membuatmu tidak nyaman gitu. Kuncinya apa? Di komunikasi dan sentuhan. Ya, dijelaskan secara baik bahwa saya kerja untuk siapa, untuk kamu gitu. Jangan marah, jangan ngegas ya. Akhirnya sama-sama terluka, di mana dia sayang kamu, tetapi akhirnya mungkin karena ada ucapan atau tindakan dia yang hilang kontrol, akhirnya sama-sama terluka. Nah ini ya, jadi hati-hati. Kita memilih orang juga itu hati-hati, karena orang kadang-kadang itu sayang kita, tapi karena trauma dan luka batinnya belum sembuh, akhirnya ya masuk dalam hubungan saling menyakiti. Seperti gitu ya. Lebih banyak lebih banyak komunikasi, karena kuncinya semua ini di komunikasi kurang, sehingga akhirnya timbullah curiga sana sini ya. Oke, jadi itu ya di file kedua. Apakah dirinya benar-benar mencintaimu? Iya, dia sangat mencintaimu, karena kalau dia tidak mencintaimu dia akan pergi, dia tidak menjagamu. Ini dia menjaga, tapi karena over akhirnya kamu gak nyaman. Jadi selalu berpikir yang positif. Kalau dia sudah berpaling ya otomatis itu sudah kata lain, tapi ini kan tidak, dia menjaga. Saking menjaganya, saking takut kehilangan, akhirnya dikekang gitu ya. Ini bicara komunikasi, karena pasanganmu ada trauma, sehingga kamu yang harus banyak lebih memahami dan mengerti akan dirinya.
Oke ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.